Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dalam acara Hikmah Kamilah Memperindah Nafsani dan Rohani bersama saya Muhammad Iqbal dan Baqi Misbah selaku pengasuh Pondok Pesantren Hikmah Kamilah. Pada kesempatan kali ini kita akan membawakan tema yang berjudul Orang yang Cerdas, yang akan disampaikan oleh beliau. Kepadanya saya persilakan. Ya, terima kasih. Orang yang cerdas ini kita pahami dari kata al-albab. Kata al-albab di dalam Al-Quran itu terulang sampai 16 kali, Pak Ustaz. 16 kali. Nah, terulang 16 kali di surah Al-Baqarah ayat 179. Di Al-Baqarah ayat 197, di surah Al-Baqarah ayat 269, di surah Ali Imran ayat 7, di Ali Imran ayat 190, di Al-Maidah ayat 100, di surah Yusuf ayat 111, di surah Ar-Ra'd ayat 19, di surah Ibrahim ayat 52, di surah Shad ayat 29, di surah Shad ayat 42, di surah Az-Zumar ayat 9, di surah Az-Zumar ayat 18, di surah Az-Zumar ayat 21, di surah Ghafir atau surah Al-Mu'min ayat 54, serta di surah At-Tolaq ayat 10. Ini tertulis di dalam Al-Quran kata al-albab. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang berakal, atau wahai orang-orang yang mempunyai akal. Tapi yang lebih tepat itu ketika kita berbicara tentang al-albab, mestinya yang mempunyai akal. Kita dengan disiplin ilmu makulat. Yang mempunyai akal berarti apa? Akal itu melekat di dalam otak, maksudnya kayak gitu. Itu lebih tepat. Dan saya akan membicarakan tentang ulil albab ini yang ada di dalam surah Ali Imran saja. Di surah Ali Imran ayat 190. Al-albab itu di dalam surah Ali Imran ayat 190 itu tafsirnya seperti apa? Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Ditafsiri al-albab ini, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Ayat yang berikutnya, yakni ayat yang ke-191 sebagai tafsir dari ulil albab. Inna, sesungguhnya, fi khalqis samawati, di dalam penciptaan langit wal ardi dan bumi, waqtilafil laili, dan bergonta-gantinya, bergilirnya malam, wan nahari serta siang, la ayatil liulil albab, sungguh menjadi tanda-tanda bagi mereka yang mempunyai akal. Siapa ulil albab ini? Orang yang mempunyai akal ini wujudnya kayak apa sih? Ditafsiri ayat berikutnya, alladzina, yakni orang banyak.
Albab itu adalah orang banyak yadhkurunallaha yang senantiasa zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, qiyaman dalam kondisi berdiri, wa qu'udan dan dalam kondisi duduk, wa ala junubihim serta dalam kondisi tiduran pun mereka tetap senantiasa yadhkurunallah, senantiasa ingat kepada Allah. Wa yatafakkaruna dan mereka senantiasa memikirkan fi khalqis samawati wal ardi dalam penciptaan langit dan bumi. Serta Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Rabbana ya Tuhan kami ma khalaqta hadza tidak engkau ciptakan ini batilan sia-sia. Subhanaka maha suci engkau, faqina maka peliharalah kami adzabannar dari siksa neraka. Di dalam ayat 191 surah Ali Imran ini menafsirkan lafal ulil albab. Siapa ulil albab? Alladzina mereka orang banyak yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Kriteria ulil albab, kriteria orang yang cerdas di ayat ini itu ada 3. Tanda-tanda orang cerdas di ayat 191 surah Ali Imran itu mempunyai 3 tanda. Yang pertama, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang cerdas itu senantiasa zikir kepada Allah, qiyaman dalam kondisi berdiri, qu'udan dalam kondisi duduk, ala junubihim tiduran pun mereka senantiasa berzikir. Nah, ini konsep tadzakkur. Artinya setiap manusia hidup, ketika manusia itu cerdas, maka tidak akan lepas dari yang namanya zikir. Sehingga Rasulullah sendiri kana yadhkurullaha ala kulli ahyani. Karena keberadaan Rasulullah yadhkurullah senantiasa berzikir ala kulli ahyani di setiap waktunya. Nah, ini memang dalam ayat ini jelas. Tanda-tanda orang yang cerdas itu yang pertama adalah dia senantiasa ingat, senantiasa berzikir kepada Allah dalam kondisi berdiri, duduk dan tiduran. Artinya dalam kondisi apapun. Ini ada konsep tadzakkur, itu orang yang cerdas. Jadi orang yang cerdas tidak akan menyia-nyiakan waktunya atau menyia-nyiakan tenaganya serta energinya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Orang yang cerdas itu akan senantiasa memanfaatkan waktunya untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda atau kriteria orang yang cerdas yang pertama. Yang kedua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Yang kedua itu orang yang cerdas punya kriteria senantiasa berpikir, mengingat, melihat, meneliti, memahami, memperhatikan, memikirkan bahwa betapa hebatnya yang menciptakan langit sedemikian hebatnya, menciptakan bumi sedemikian luasnya. Itu senantiasa memikirkan itu. Artinya apa? Memikirkan pada yang diciptakan oleh Allah, bukan kepada Allah. Karena apa? Kita diperintahkan tafakkaru fil khaliq wala tafakkaru fil khalqi wala tatafakkaru fil khaliq. Tafakkaru fil khalqi, berfikirlah kamu, kajilah kamu, memahamilah kamu tentang makhluk Allah, baik makhluk dari alamil khalqi maupun makhluk dari alamil amri. Kita diperintahkan untuk mengkaji itu. Sampai dipertanyakan afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Coba bayangkan, ini pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa mengkaji alam semesta. Artinya kita punya konsep tafakkur. Kalau tadi alladzina yadhkurunallaha, kita punya konsep tadzakkur. Jadi orang yang cerdas itu pertama punya konsep tadzakkur, yang kedua wa yatafakkaruna punya konsep tafakkur. Kemudian yang ketiga, Rabbana setelah menemukan kebesaran Allah, dia mengakui, dia menyukuri dengan ucapannya Rabbana ya Tuhan kami. Ma khalaqta hadza batilan, kau tidak menciptakan ini sia-sia. Artinya apa? Dia punya konsep tasakkur. Jadi orang hidup itu minimal, kalau orang yang cerdas itu mempunyai 3
3 kriteria. Kriteria yang pertama adalah suka berzikir dalam kondisi apapun. Konsep yang kedua itu adalah suka berpikir. Konsep yang ketiga adalah konsep senantiasa menyukuri nikmat Allah, baik syukurun qauli, syukurun fi'li, syukurun hali, baik bentuknya hamdan mutlakon maupun hamdan muqayyadan. Itu semuanya punya konsep dengan konsep tasyakur. Kemudian dalam hadis juga dijelaskan, siapa orang yang cerdas itu? Al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal mauti wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna fil badi wa tamanna 'alallahil amaniya. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wal Hakim an Shaddad bin Aus sahih. Al-kayyisu orang yang cekatan, orang yang cerdas, orang yang cakap, orang yang peka. Ya, maknanya al-kayyis. Yang gampang al-kayyis orang yang cerdas gitu aja. Man dia orang dana nafsahu yang mampu menundukkan, menghinakan nafsunya. Ini berarti di sini yang dimaksud adalah nafsu mulhimah fujur dan nafsu amarah. Man dia orang dana nafsahu yang bisa menundukkan, bisa menghinakan nafsu mulhimah fujur dan nafsu amarahnya, wa amila dan mau beramal lima untuk segala sesuatu sebagai bekal ba'dal mauti setelah mati. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya serta mau senantiasa beramal sebagai bekal untuk nanti di akhirat. Itu orang yang cerdas. Karena apa? Dia karena kecerdasannya maka memahami bahwa akhirat itu adalah wal akhiratu khairu wa abqa. Dan supaya di akhirat ini lahum fiha khalidun, fihanya ini supaya masuk ke dalam surga. Bukan fihanya masuk ke dalam neraka, bukan. Tapi fiha di dalam surga khalidun untuk kekal abadi selama-lamanya. Jadi orang yang cerdas al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu memanage nafsunya, mengendalikan nafsunya, mengatur nafsunya, serta mau beramal sebagai bekal nanti untuk di akhirat. Sebaliknya wal ajizu orang yang lemah bagaimana? Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha. Orang yang lemah itu adalah orang yang mengikutkan nafsu kepada hawanya. Jadi orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, gampangnya kayak gitu. Orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya serta banyak harapan, ya, banyak harapan kepada Allah dengan harapan-harapan yang berlebihan. Jadi watamanna 'alallahil amaniyah, dan punya harapan kepada Allah dengan harapan-harapan yang terlalu banyak. Orang yang lemah adalah orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya dan banyak harapan kepada Allah dengan berbagai macam harapan. Jadi kalau orang yang cerdas tidak banyak harapan. Orang yang cerdas itu harapannya hanya ridho dan izin Allah. Itulah kalau orang yang ajis, orang yang lemah itu adalah mengikuti hawa nafsunya, ingin ini, ingin itu, ingin sukses B dan seterusnya. Itu adalah menunjukkan orang yang lemah, orang yang tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, tidak memahami dirinya, tidak memahami dunianya, tidak memahami musuhnya yang wujudnya setan, tidak memahami Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang lemah ini tidak ma'rifah bin nafsi, tidak ma'rifah bid dunya, tidak ma'rifah bi syaitan, tidak ma'rifah billah. Simpulannya orang yang cerdas dalam ayat yang ke 191 itu adalah ada 3 kriteria tadi. Orang yang cerdas itu punya konsep tadzakur, punya konsep tafakur, dan punya konsep tasyakur. Saya kira cukup Ustaz. Terima kasih Pak Kiai. Iya, sama-sama. Demikian penjelasan mengenai orang yang cerdas. Ya. Bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya dalam acara yang sama, Hikmah Kamilah Memperindah Nafsani dan Rohani. Saya bersama Pak Kiai Misbah pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.